Halo bos, kali ini saya pengen videokan ini demo dari mesin saya. Ini mesin laminatingnya. Nanti saya demokan dari pengerjaannya. Kebetulan saya ada garapan Oppo A3s. Ini LCD-nya masih bagus. Kita akan repair glassnya aja. Jadi saya akan copot dulu ini LCD-nya. Nanti kita lanjut pas proses laminatingnya aja. Nah, ini LCD-nya udah saya pisahkan ini dari glassnya yang retak. Ini glass penggantinya. Mohon maaf ini saya potong-potong soalnya buat mempersingkat durasi ya, bukan maksud ada yang disembunyiin atau saya skip bagian yang penting. Ini justru saya ambil bagian yang penting-pentingnya saja. Ini setelah kita bersihkan LCD-nya, lanjut kita laminating. Setelah bersihkan, pastikan dulu permukaan LCD-nya ini biar kering. Bersihnya cukup pakai thinner kan, jangan pakai minyak telon ya, itu nggak recommended. Kalau masih ada kotorannya bisa dibersihkan, pokoknya sampai bersih lah. Ini kita pakai lem Oka yang original, ketebalannya 175 ohm. Kita pasang pakai roller Oka ini. Kalau nggak ada roller juga bisa pakai TS. Yang penting usahakan pemasangan lem Oka nya di LCD jangan sampai ada angin kan. Ini ada angin sedikit. Ini jangan dipencet, nggak usah dipencet, langsung aja nanti kita bubble. Tahan, saya basah. Oke, ini yang udah dalamnya. Ini ada sedikit bubble. Ini jangan dipencet-pencet. Mohon maaf berantakan tempatnya, kamera saya juga nggak ada yang megangin. Ini langsung aja kita masukin ke bubble biar ini hilang.
Oh ya kan, ini ngomong-ngomong, kenapa saya jual ini atau saya bisa apa namanya bikin alat kayak gini, soalnya dari segi harga alat yang buatan Cina, kebanyakan buatan Cina ya kan, Cina sama orang India banyak yang buat kayak gini, tapi mereka jualnya harganya mahal kan, di atas 5 juta. Itu juga dari segi bahan materialnya, saya udah lihat punya teman saya yang beli pabrikan, ini tipis kan, jadi rawan bocor. Ini sebenarnya harus benar-benar kedap udara ya, benar-benar rapat. Ini dari sealnya juga mungkin nggak ada setengahnya punya seal saya ini kan, yang mesin pabrikan. Bahannya juga ketebalan tabungnya ini paling juga 5 mili. Ini saya pakai yang 20 mili kan, jadi dari ketahanannya udah terjamin ya. Saya pakai ini udah hampir setahun, dan alat yang saya buat sebelum ini saya udah pakai 2 tahun, ya hampir 3 tahun lah. Itu sebenarnya masih bisa saya pakai, tapi yang buatan saya yang pertama itu bentuknya kurang bagus, jadi saya upgrade lagi. Kalau kiranya udah cukup, bubble-nya kita udah hilang, langsung aja kita eksekusi lagi. Nah ini kan udah rapi kan, udah nggak ada bubble sama sekali di lemnya. Ini udah bisa kita eksekusi. Ini saya bikin mereng kameranya biar terjangkau. Ini langsung aja kita pasang di LCD nya guys. Pastikan glassnya bersih kan, dan masangnya jangan mereng, soalnya ntar di frame-nya juga nggak presisi jadinya. Nggak boleh mereng kan ini masangnya, biar presisi di frame. Nah ini kita udah nggak tekan-tekan lagi kan, cuma ditekan sekali yang bagian tengahnya ini biar nempel. Habis itu langsung kita laminating. Nah kenapa saya bikin ini lipat fleksinya, supaya pas di pressnya ini posisinya rata, nggak kena ganjal ini soketnya kan. Ini pompa vakum, saya nggak ikut jual, saya cuma jual ininya. Pokoknya agan-agan tinggal colok aja pompa vakum sama kompresor buat gerakin hidroliknya, buat ngepresnya kan. Kalau pompa vakumnya bagus, ini nggak butuh waktu lama ya buat ngosongin udara di dalam tabung ini. Kebetulan saya juga pakai pompa vakumnya yang 4 PK, itu ya lumayan lama, tapi lebih cepat dari alat-alat yang pabrikan yang kita tinggal pakai kan. Kalau ini kita laminating nggak butuh waktu lama kan. Ini durasinya saya bikin real time, jadinya apa yang ada di video ini itulah waktu yang saya buat ngerjain ini. Nggak ada saya potong-potong, kecuali pas bagian-bagian yang tadi saya lepas LCD itu baru saya potong. Kenapa saya nggak bikin otomatis ini pas saya turunkan hidroliknya? Sebenarnya saya bisa itu pakai relay, cuman buat mastiin udara di dalam tabung ini benar-benar kosong, mending pas ngepresnya saya bikin manual. Kalau kira-kira udah waktunya hidrolis turun, baru turun kita manual.
kan tinggal dikit ini kan. Ini bukan, ini memang bubble ya, cuman di dalamnya ini bukan angin. Ini cuma bagian TS apa glassnya sama LCD cuma kurang nempel aja. Ini bukan angin isinya kan. Di keseluruhannya ini udah bagus. Ini tinggal langsung aja kita bubble. Ini nggak usah dipencet-pencet, ntar hilang ini. Kita bubble. Ya kalau saya sih sebenarnya bubble nggak usah lama-lama, yang penting udah rapet aja udah, dan dijamin nggak akan kembali bubble-nya kan, atau angin-angin yang timbul-timbul biasanya yang teman-teman nggak pakai alat laminating. Coba dipencet-pencet LCD-nya. Kalau main pencet, menurut saya itu ya siap, persepsi orang beda-beda ya kan. Kalau menurut saya pribadi kurang efisien ya. Itu kalau kita pakai ngerjainnya yang LCD IPS. Kalau kita ngerjain LCD AMOLED, AMOLED itu kan kita tahu sendiri ya, LCD-nya tipis banget kan. Jadi kalau saya kayak nggak tega gitu kalau pencet-pencetnya kan. Harganya mahal, kalau pas kita pencet ada bagian yang nggak presisi, kita bisa pecah LCD-nya. Kita bisa buka, kita bisa lihat dulu udah hilang belum bubble yang tadi. Nah ini udah hilang kan. Ini benar-benar istimewa ya, udah nggak ada bubble-nya. Saya paskan dulu kameranya, susah soalnya. Nah udah. Kalau nempelinnya manual nggak pakai frame-nya, boleh aja kan kayak saya barusan. Yang penting kita udah hafal posisi glassnya itu nempelnya pas ya, jangan mereng. Soalnya kalau mereng nggak akan presisi dia di ini, di frame-nya. Ini udah presisi ya. Kita coba LCD-nya. Ini saya kerjain LCD Oppo A3s. Ini LCD udah nggak ori, ini bekas gantian, tapi LCD-nya masih bagus. Ini saya kasih lihat. Ini benar-benar nggak ada bubble kan sama sekali kan. Pengerjaannya juga nggak lama. Ini bersih, nggak ada bubble sama sekali. Bisa lihat ya, kita lihat sama-sama. Ini karena LCD-nya udah nggak ori, ya seperti yang teman-teman teknisi ketahui. Kalau LCD nggak ori itu kalau belum kita lem, atau yang fleksi di bawahnya itu kurang neken, kurang rapet, TS-nya kurang sensitif jadinya. Tapi ini nggak masalah. Ntar kalau kita udah lem, ini TS-nya berfungsi normal. Ini yang bagian yang bawahnya ini fleksinya kurang sensitif. Ini saya cuma demokan cara kerja laminating saya aja kan. Masalah dari fungsi ini selama sebelum kita pisahkan TS ini dari LCD-nya, kalau LCD-nya posisi bagus, touchscreen berfungsi normal, insya Allah kalau kita kerjainnya bener, ini juga normal, pasti hasilnya normal. Ya mudah-mudahan
teman-teman ada yang ngertiin ini, soalnya bukan LCD ori, ini masih ada tempelannya. Ini jadi dari segi fungsi TS itu bukan karena pengerjaannya, tapi ini setelah kita lem nanti kalau ini udah rapet, ini TS-nya fungsi kok. Ya maklum aja ini LCD bukan ori kan, bukan ori bawaan HP, tapi dari segi fungsional dari alat saya hasilnya istimewa. Ini udah nggak perlu pencet-pencet. Dan satu lagi kan, ini bukan maksud menggurui teman-teman semua, ini cuma berbagi saja, berbagi pengalaman setelah saya pakai alat ini, terus saya pengen produksi. Mungkin teman-teman dari teman-teman teknisi ada yang minat, saya bisa bantu buatkan. Ini benar-benar hasilnya 100% gak ada gelembung, dan saya jamin selama kita repairnya dalam tahapan penempelan TS nya ini benar, itu udah nggak bakal timbul lagi kan yang namanya gelembung-gelembung, itu udah nggak bakal timbul. Pengerjaannya juga gak lama. Biasa teman-teman ada yang bubble-nya itu sampai 15 menit sampai 20 menit, setengah jam itu bubble-nya bakal balik kan. Ini saya enggak kan, saya cuma kurang dari 2 menit bubble-nya, kurang dari 2 menit ini udah langsung hilang, dan ini permanen. Cukup ya, mungkin cukup segini dulu kan. Kalau ada salah-salah kata minta maaf, ini cuma sekedar berbagi aja. Assalamualaikum. Baik kan, ini video tambahan kan sedikit aja mengenai tadi touchscreen-nya yang sedikit kurang sensitif. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham. Setelah LCD ini kita rakit, lemnya udah kering, ini touchscreen-nya normal kan. Masalahnya emang udah banyak ya kejadiannya yang LCD bukan ori, touchscreen-nya kurang sensitif. Ini setelah saya rakit 1 jam perakitan, ini lemnya udah kering. Kita tes lagi ya, biar nggak salah paham. Mungkin dari teman-teman ada yang mikirnya gara-gara kesalahan repair atau alatnya yang bikin rusak LCD. Enggak ya, ini memang dari segi LCD nya masih butuh dilem, soalnya LCD udah nggak ori kan. Ini udah kita rakit, ini touchscreen nya full normal kan. Udah nggak ngetik-ngetik sendiri, soalnya kan yang bagian bawahnya itu kan memang butuh dipencet, atau ada yang ngeground yang di bawah fleksibelnya. Ini mulus ya kan. Ini setelah saya laminating dan lanjut ke bubble remover, ini setelah 1 jam kan, nggak ada tanda-tanda bubble-nya balik. Ini setelah saya bubble tadi, langsung saya rakit kan. Ini tetap mulus kan. Catatannya yaitu kita repairnya harus teliti, harus sabar, jangan sampai LCD kotor kita pasang, atau bagian yang lemnya ada gelembung langsung kita bubble, itu jangan. Kecuali kalau gelembungnya itu isinya di dalamnya nggak ada anginnya kayak tadi. Ini udah enak kan, dan hasilnya rapi kan, presisi. Ini saya ambil lagi videonya karena HP-nya baru mau diambil ntar habis maghrib sama yang punya. Oke ya kan, barangkali ada yang minat langsung aja hubungin nomor WA saya. Minat ini mesin laminatingnya. Terima kasih kan.